Ibu Bapak, Saudara-saudara, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantha Burlawal, Pendeta Jemaat Pelita Kasih Sangatta, Wilayah Pelayanan Pospelkes Maranatha Rantopulung. Mari kita mengawali pagi ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur. Sepanjang malam istirahat kami, Tuhan jaga dan sertai, hingga pagi yang baru Tuhan jadikan bagi kami. Dengan segala kasih karunia Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Mengawali pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami ditolong untuk dapat mengerti dan memahami tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, Saudara dan anak-anak, kita akan membaca pagi ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayat 11 sampai 14 yang menyatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita membaca teks bacaan mengenai 10 orang kusta. Ketika di tengah perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem, di sebuah desa yaitu Samaria, Yesus berhenti. Karena Yesus mendengar ada 10 orang kusta yang berseru-seru kepada Yesus dengan mengatakan, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Penyakit kusta membuat 10 orang tadi termarginalkan dari kehidupan sosial dan masyarakatnya. Mereka tidak dapat bergaul dengan orang lain. Bahkan saat itu, penyakit kusta dianggap sebagai sebuah kutukan oleh karena dosa yang dilakukan oleh penderitanya. Mereka tidak dapat dekat, mereka tidak dapat bergaul, dan mereka dipandang najis oleh banyak orang di sekitarnya. Tidak ada yang mau dekat dengan mereka. Dan 10 orang kusta ini merasa bahwa hidupnya diasingkan dan terasing dari sesamanya. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, kemudian apa respon Yesus ketika ia mendengar bahwa ada 10 orang kusta yang datang berseru kepadanya, bahkan boleh mengatakan bahwa Yesus Guru. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari 10 orang yang dianggap najis oleh lingkungan masyarakatnya, tetapi mereka dapat berseru dan berkata kepada Yesus untuk meminta belas kasihan dari Yesus. Menariknya adalah bahwa ayat 14, Yesus memandang mereka dan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ada ketaatan yang juga dilakukan oleh 10 orang kusta ketika mereka mendengar apa yang Yesus katakan bagi mereka. Mereka pergi dan dikatakan dalam ayat 14, sementara mereka berada di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ibu Bapak, Saudara-saudara, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tahu setiap orang menderita di dunia ini. Dalam kesunyian, dalam kesepian, merasa bahwa ditinggalkan oleh banyak orang, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Yesus adalah pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita sekalian. Di saat setiap orang mungkin di sekitar kita meninggalkan kita ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja,
ketika banyak orang yang kemudian mengasingkan kita karena kehidupan kita satu atau lain hal, tetapi kemudian kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Apapun kondisi yang kita alami, percayalah bahwa Yesus selalu dekat dan Yesus selalu ada. Ia tidak pernah meninggalkan, bahkan dia mencari dan berupaya untuk menemukan kita yang terhilang. Pagi ini kita diingatkan bahwa tercemar sekalipun diri kita, dosa sekalipun kita lakukan, tetapi bagi orang yang datang berseru kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh senantiasa menguatkan bagi kita sekalian, mengawali hari ini percaya dan penuh dengan pengharapan bahwa Allah akan terus boleh bersama-sama dengan kita, menolong, menjaga, memelihara, serta mendengarkan setiap seruan yang kita bawa kepada namanya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudara, serta anak-anak dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa kami dan mengingatkan kami sekalian bahwa kehidupan kami ada dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan kami terus punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami punya Allah yang terus boleh mendengarkan seruan-seruan yang kami bawa ke dalam Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa, bersyukur untuk hari yang baru Tuhan jadikan. Dengan kuat sehat yang dari Tuhan, kami menikmati kehidupan sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap aktivitas tanggung jawab yang boleh kami kerjakan. Dimanapun kami berada, kami memohon pertolongan dan kasih Tuhan untuk tetap tinggal bersama-sama dengan kami di dalam setiap tanggung jawab yang boleh kami kerjakan. Tolong kami Tuhan, sehingga dimanapun kehadiran kami boleh menjadi surat yang terbuka. Kami boleh menjadi teladan, boleh melakukan setiap tindakan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Allah saja. Kami berdoa juga untuk gerejamu, GPIB, bahkan kami juga berdoa untuk fungsionaris majelis sinode. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat. Tuhan yang terus berkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang boleh kami kerjakan bersama. Bahkan setiap jemaat dalam kehidupan pribadi bersama dengan keluarga. Kami juga doakan bagi mereka, kasih dan penyertaan Tuhan terus boleh ada bagi kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan juga untuk setiap jemaat di tengah banyak pergumulan yang sedang dialami. Pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan untuk mereka hadapi, Tuhan juga berkati. Sehingga ya Tuhan, di dalam pergumulan sekalipun, kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Engkau Allah sanggup untuk menolong dan membawa kami kepada setiap jalan keluar yang baik yang Tuhan telah siapkan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.